Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah di Gereja Cornerstone Baptis Injili Indonesia. Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita masuk ke hadirat Tuhan dengan bersak teduh. Tuhan Raja yang kudus. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Kebaktian hari ini kita mulai demi nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Saudara, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan menyanyikan lagu Umatnya Pujilah. Come Christians, join to sing.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur pada Engkau ya Bapa, di mana pada pagi hari ini kami boleh memuji dan muliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati semua kami yang hari ini sudah hadir untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semua umat percaya menguduskan hari Sabat ini Tuhan, untuk mendengar firman-Mu, untuk memuji Engkau Tuhan. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, dan biarlah ibadah ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami menyerahkan ibadah kami dari awal permulaan hingga akhirnya semua ke dalam tangan Kau yang berkuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Saudara, sekali lagi kita akan kembali memuji Tuhan. Nomor 26, mulia bagi Allah. To God be the glory. Mari kita bersama-sama membuka suara kita untuk memuji Tuhan. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan tukang berdosa, ya rela disalib bagi manusia. Terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anak-Nya. Geblah penebusan mulia baginya. Kedua, darah anak-Nya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, yang menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anak-Nya. Daplah penebusan mulia baginya. Ketiga, Ia mengajarkanku kebenarannya. Sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anak-Nya. Genaplah penebusan mulia baginya. Bersama dengan gereja segala abad dan tempat, saudara sekalian, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau pada hari ini kami kembali boleh datang beribadah, boleh bersembayang di hadapan-Mu. Kami juga bersyukur Engkau menyediakan hamba Tuhan, menyediakan gereja kepada kami, untuk kami boleh beribadah, walaupun ibadah kami lakukan di rumah kami masing-masing, karena pandemik COVID-19 masih berlangsung hingga hari ini. Oh Tuhan, kami ingat semua jemaat kami dimanapun mereka berada Tuhan, supaya mereka tetap setia, tetap cinta kepadamu Tuhan. Kalau mereka dalam kesulitan Tuhan, bukakan jalan keluar kepada mereka Tuhan. Kalau mereka sedang menanti pekerjaan, biarlah Tuhan berikan kepada mereka pekerjaan secepatnya Tuhan. Kalau mereka sedang sakit Tuhan, sembuhkan, pulihkan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh sehat kembali dan bekerja dengan leluasa. Bapa kami di surga, kami juga ingat untuk salah seorang jemaat kami yang sedang mengurus surat-surat di imigrasi Tuhan. Biarlah Engkau mendengar doa mereka yang sudah mereka panjatkan bertahun-tahun lamanya. Biarlah Tuhan Engkau berikan kepada mereka surat tersebut, sehingga mereka boleh leluasa tinggal di Amerika. Tuhan Bapa kami di surga, kami juga tetap doakan untuk setiap teman-teman yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, dimanapun mereka berada, yang kami kenal, yang kami tidak kenal, ataupun yang kami belum kenal. Oh Tuhan, kami percaya Engkau mengenal mereka. Selidikilah hati mereka terdalam Tuhan, segala kebutuhan mereka Tuhan, Engkau cukupkan Tuhan. Segala persoalan mereka, Engkau yang menyelesaikannya Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Oh Bapa kami di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk San Francisco, Bay Area, dan seluruh Amerika Serikat. Berkati Presiden yang memimpin Joe Biden, berikan hikmat yang daripada Tuhan, agar semua keputusan yang mereka ambil, yang dia ambil, tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jaga dan pelihara juga Tuhan kehidupan Presiden yang ada di Indonesia, Bapak Jokowi Tuhan, pelihara kesehatannya jalan Tuhan, pemikirannya juga segala rencananya, agar semuanya Tuhan juga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang memajukan negara Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk masalah pandemi COVID-19 yang ada di seluruh dunia ini Tuhan. Engkau campur tangan Tuhan, berikan kesadaran kepada setiap anak-anak-Mu, setiap orang yang ada di dunia ini, supaya mereka boleh saling menjaga dan juga boleh bersama-sama kompak untuk menghentikan COVID-19 ini. Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk diri kami masing-masing. Oh Tuhan, siapkan hati kami yang sebentar mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakailah firman Tuhan ini jadi berkat bagi kehidupan kami. Doa ini tidak lengkap Tuhan, doa ini tidak sempurna. Sempurnakanlah Tuhan doa kami melalui doa yang Engkau pernah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Pimpin Aku, Lead Me Savior. Tuhan pimpinlah aku, agar ku tak tersesat, Kau beserta amanlah melewati hidupku sampai tiba di sorga. Kedua, saat ombak menerpa, Kau yang melindungiku, Kau dekatku tenanglah, itulah harapanku. Tersesat melewati hidupku sampai tiba di sorga. Ketiga, Tuhan pimpinlah aku sampai badai berlalu, saat tiba di sorga mataku terhapus. Pimpin aku agar ku tak tersesat melewati hidupku sampai tiba di sorga. Mari kita tenangkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Saud. Kami persilakan. Shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat Hari Ibu. Happy Mother's Day. Pada hari ini saudara, di dalam hari yang berbahagia untuk para ibu dan kaum wanita, saya akan mengajak kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam Amsal pasal 31. Kita akan bacakan ayat pertama sampai ayat yang ke-31. Amsal 30 ayat pertama sampai ayat 31. Demikianlah firman Tuhan. Amsal 31 ayat 1 sampai 31. Amsal-amsal untuk Lemuel dari ibunya. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak nazarku? Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan, dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel,
Tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum, ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya, dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bukalah mulutmu untuk orang-orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Ayat 10. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari, pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian lengkap. Ia membuat bagi dirinya permadani lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, mari kita berdoa, saudara, mohon pertolongan dari Tuhan supaya kita boleh bersama-sama mendapat berkat melalui firman Tuhan yang disampaikan dan memberkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah, Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau pada hari ini kembali kami boleh bersama-sama datang ke hadirat-Mu. Kami boleh memuji Engkau, dan hari ini kami boleh memperingati Mother's Day, Hari Ibu. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami baca, yang akan kami renungkan bersama sebentar lagi, sungguh boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya, dan juga bagi hamba Tuhan yang menyampaikannya pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Kami semua sudah berdoa. Amin. Nah saudara, saya beri tema pada hari ini dalam rangka Hari Ibu, wanita yang cakap. Kita akan renungkan bersama melalui seorang tokoh di dalam sejarah gereja, yaitu Susannah Wesley. Beliau adalah anak, istri, dan juga ibu dari seorang pendeta. Jadi dia merangkap semua. Dia juga adalah anak pendeta, suaminya juga adalah pendeta, kemudian anaknya juga adalah pendeta, saudara. Nah saudara, menjadi seorang ibu tidak gampang, saudara. Karena ia harus menjadi teladan sekaligus bagi anak-anaknya. Jadi sekali lagi, nampaknya seperti gampang ya, tinggal saja melahirkan anak, tetapi membesarkannya ini perlu proses yang sulit. Kalau saudara sekalian sekarang atau pernah atau sebentar lagi mau jadi ibu, atau pernah melihat orang yang menjadi ibu, dalam prosesnya itu perlu air mata yang banyak bercucuran. Tentunya disertai dengan ucapan syukur. Nah saudara, selain itu ia juga harus mendidik anak-anaknya menjadi anak yang baik, bertanggung jawab, dan yang paling utama sebagai anak Tuhan, dia harus mendidik anak-anaknya itu takut akan Tuhan. Saudara, zaman dahulu kalau kita perhatikan, orang tua itu begitu hebatnya, jumlah anak mereka itu banyak tanpa pembantu, dan sang ibu bisa mengurus anaknya satu persatu. Kita perlu acungkan jempol, bila perlu dua-dua jempol kepada ibu-ibu zaman dahulu. Zaman sekarang saudara, anak hanya satu, itu pun sudah kalang kabut saudara, benar tidak? Ditambah lagi sudah punya pembantu, selain itu punya suster, tetap saja kalang kabut saudara. Mendidik satu anak saja cukup merepotkan, apalagi anaknya jumlahnya banyak saudara. Itu sebenarnya kalau saya perhatikan kemungkinan besar tanda kutip zaman sekarang, karena perhitungan ekonomi keluarga berencana dan sebagainya, maka anak-anak yang dimiliki oleh setiap keluarga 2, paling banyak 3, beberapa mungkin 4 dan sebagainya. Makanya banyak ibu-ibu yang stres berat saudara akibat memikirkan anaknya, memikirkan bagaimana membesarkannya, memikirkan bagaimana cara mendidiknya, memikirkan bagaimana cara merawatnya, cara menyekolahkannya, memperhatikan dia. Jadi dari kecil, baby, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, kemudian menjadi anak remaja, bahkan sudah dewasa, sudah menikah pun seorang ibu itu tetaplah ibu yang senantiasa memperhatikan anak-anaknya. Oleh sebab itu maka saudara, cukup stres seorang ibu memikirkan anak-anaknya. Itulah pengorbanan seorang ibu. Tetapi semuanya dia menjalankan dengan penuh sukacita. Saudara bisa bayangkan ditambah lagi dengan zaman pandemik COVID-19 saat ini, tentunya kalang kabut sang ibu. Selain harus menyediakan segala-galanya yang tadi saya sebutkan saudara, dia juga harus tambah menjadi seorang guru, ngajar di rumah melalui online. Ngajar anak-anaknya. Kalau anaknya sudah besar mungkin agak lumayan sedikit ya. Tapi yang masih kecil, wah banyak saya baca di koran, media-media katakan para ibu mengeluh, stres. Saudara, belum lagi ditambah dengan pergaulan anak-anak saudara. Yang terjadi pada saat ini.
Semua orang tidak asing dengan narkoba. Di sekolah juga bisa berhubungan dengan narkoba, bergaulan bebas, dan sebagainya. Itu sangat memusingkan seorang ibu. Tentunya saya percaya termasuk juga seorang ayah. Karena hari ini kita bahas ibu ya, kita konsentrasikan ke ibu sebentar. Jika kita lalai memperhatikan anak kita, maka air mata kita selama hidup ini tidak akan habis mengalir sampai kita dipanggil Tuhan. Karena salah mendidik, karena lalai mendidik. Itu sebabnya saudara di Amsal 31 ayat 10 mencatat, nasihat ini diberikan oleh Ibu Lemuel. Siapa Lemuel saudara? Lemuel itu adalah raja Masa. Seorang raja mendapat nasihat dari ibu. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, Amsal 31 tidak dituliskan untuk perempuan, tetapi dituliskan kepada seorang anak laki-laki. Tapi yang menulisnya, maksudnya yang memberikan nasihat adalah perempuan, seorang ibu. Carilah istri bukan sekedar cantik, kira-kira mau dikatakan oleh Ibu Lemuel itu. Tetapi yang cakap. Nah saudara, arti cakap yaitu cakap dalam segala tindakannya. Cakap dalam perbuatannya. Cakap dalam tutur katanya. Nah, Raja Salomo saudara waktu dia menulis Amsal, ketika dia berbicara tentang wanita, istri yang ideal ataupun istri yang cakap, dia selalu memakai kata eset kail. Itu dalam bahasa Ibrani. Artinya istri yang cakap. Istilah dipakai dalam arti perempuan yang berbakat, perempuan yang sukses, hidupnya rajin, yang baik hati, memperhatikan orang lain, tetangganya diperhatikan, keluarganya diperhatikan, perempuan yang mampu mengurus keluarga, mengurus urusan rumah tangga, bahkan sanggup melakukan bisnis, membantu usaha suami, mampu melakukan pekerjaan yang lain-lainnya juga, termasuk pekerjaan amal. Luar biasa. Jadi dia disebut sebagai perempuan pemberani juga di kitab yang lain katakan. Dia sebagai perempuan yang berani. Nah, inilah yang diharapkan oleh Mama Lemuel. Kalau engkau mau mencari istri, carilah yang demikian. Wah saudara, ternyata menjadi menantu dari Ibu Lemuel itu tidak gampang ya. Syaratnya itu begitu tinggi, standarnya begitu tinggi terhadap calon istrinya. Nah, saudara, apa yang bisa kita pelajari dari Amsal yang barusan kita baca? Dari Amsal yang kita baca, ada 6 fakta yang mau kita lihat secara cepat. Nanti kita akan lanjutkan dengan tokoh yang akan kita pelajari. Yang pertama saudara, tadi saya sudah sebutkan bahwasannya ayat ini tidak ditujukan kepada wanita, tapi justru kepada pria. Ibunya Lemuel yang menulis kepada Lemuel Raja Masa ini. Tetapi tidak apa-apa, walaupun tidak ditujukan kepada wanita, maka sang wanita, khususnya Anda yang masih belum berpasangan, perlu memasang telinga atau menghafal ayat ini supaya engkau tahu syarat-syarat yang tepat menjadi wanita yang cakap. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang kita baca dari pasal 1 sampai, maksudnya dari ayat 1 sampai ayat 31 tadi, khususnya dimulai dari ayat yang ke-10, itu berbicara tentang
nasihat dari seorang wanita kepada anaknya secara khusus. Ada penulis yang mengatakan tidak berlaku bagi semua orang. Terlalu tinggi standarnya. Mana mungkinlah wanita bisa seperti itu. Nah, walaupun ada pendapat yang demikian, tapi hari ini saya pikir tidak salah. Karena ini adalah firman Tuhan, mari kita belajar supaya mencapai standar. Paling sedikit kita berusaha. Karena apa yang diajarkan oleh Alkitab, saya yakin dan percaya itu adalah 100% yang paling baik. Yang ketiga, di dalam tradisi Yahudi, Amsal 31 ini adalah pujian bagi wanita pemberani. Tentunya yang diidam-idamkan oleh para wanita masa kini. Saya begitu yakin ketika engkau yang sedang mendengarkan ini adalah seorang wanita, maka engkau akan menjadi seorang wanita yang diidam-idamkan. Bukan hanya oleh suami, tapi juga oleh masyarakat luas. Termasuk juga oleh anak-anakmu nantinya. Sehingga kalau ada orang tanya, coba kamu sebutkan 2 kata tentang ibumu. Dia tidak akan jawab cerewet, suka ngomel, enggak demikian. Coba kamu sebutkan 2 kata tentang ibumu. Dia baik hati, dia saleh, cinta Tuhan. Wah, betapa senangnya engkau mendengarkan itu, saudara. Coba kalau anakmu bilang begini, siapa mamamu? Coba sebutkan 3 kalimat. Pemboros, malas, ya, apalagi suka keluyuran. Nah, tentu engkau dan saya akan merasa sakit hati, bukan? Itu sebabnya maka kita akan belajar dari sekarang juga menjadi seorang wanita yang benar-benar diidam-idamkan. Bukan hanya pada masa lalu, tapi juga pada masa kini. Nah, yang keempat, saudara, para sarjana ada yang mengatakan wanita yang ada di dalam Alkitab tersebut, khususnya pasal 31 ayat 10 sampai 31, itu wanita yang bersifat alegori. Tetapi tidak semua sarjana setuju akan hal itu. Dan kita percaya bukan demikian. Maka wanita dalam Amsal 30 itu benar-benar bisa nyata di dunia ini pada zaman itu. Sebaliknya, saudara, kalau kita perhatikan yang kelima, saudara, wanita yang cakap ini bukan wanita yang lemah. Dia bukan wanita yang pasif. Dia bukan ciri-ciri pembantu, bukan. Tetapi dia adalah pengatur, aktif, ya. Dia pemimpin. Kalau kita perhatikan dalam Alkitab, itu yang dia lakukan. Dia tidak pasif berpangku tangan begini, tapi dia terjun ke lapangan. Tangannya itu sangat gatal kalau tidak digerakkan, saudara. Istilah orang seperti itu. Nah, saudara, yang kelima, yang terakhir, yang keenam, saudara. Lebih dari satu cara memang untuk jadi wanita yang cakap ini. Artinya apa, saudara? Ada banyak kriteria di kitab yang lain menceritakan tentang wanita yang cakap. Tapi tidak salah, saudara, kalau hari ini kita fokus melihat di dalam Amsal ini. Maka di Amsal 31 ayat 10 ini, wanita yang kita akan fokuskan adalah wanita yang benar-benar gagah berani. Saudara, sejarah gereja mencatat ada seorang ibu yang cukup terkenal. Dia berhasil mendidik anak-anaknya. Nah, hari ini kita akan coba menelusuri latar belakang secara singkat. Tadi saya sudah sebutkan nama ibu itu adalah Susanna Wesley.
Sebagai seorang ibu rumah tangga, sangat terlihat bahwa buah-buah karya rohaninya, baik sebagai pendoa bagi anak-anaknya, maupun mendukung pekerjaan pelayanan bagi sang suami. Anaknya sangat banyak, saudara, tetapi dia sanggup mendoakan satu persatu sebelum mereka pergi ke tempat tidur. Anak Anda berapa? Apakah engkau berdoa untuk mereka sebelum mereka pergi ke tempat tidur, saudara? Nama kecil dari Susana Wesley ini adalah Susana Annesley. Jadi sebelum menikah, namanya itu Susana Annesley. Lahir pada tahun 1669. Nah, ia merupakan anak bungsu yang dianggap paling cantik parasnya dan cukup cerdas, saudara, dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Ia memiliki kemampuan yang banyak, sanggup melakukan banyak hal, dan para remaja pada waktu itu di dalam kelas tidak dapat bersaing dengan dia. Dia selalu mendapat juara di dalam kelas. Itulah Susana Wesley pada masa remaja. Kalimat sebagai seorang wanita yang minder tidak ada kamusnya di dalam hidup wanita ini. Dia juga pintar berbagai bahasa yang lain, saudara. Dia pintar berbahasa Ibrani, dia pintar berbahasa Yunani, dia juga pintar berbahasa Alkitab, Septuaginta, dan bahasa Latin. Dan yang lebih luar biasa, si gadis remaja ini adalah anak yang cerdas, bukan hanya mampu berargumentasi dalam pendidikan umum yang bersifat ilmiah, tetapi dia juga mampu berargumentasi tentang masalah-masalah rohani, masalah-masalah Alkitab, masalah-masalah teologi, khususnya menghadapi bapaknya yang bernama Pendeta Samuel Annesley, yang teologianya itu berlainan dengan dia. Akhirnya, saudara, dia tinggalkan gereja bapaknya karena dia tidak setuju dengan apa yang diajarkan oleh bapaknya, kemudian pergi ke gereja lain. Singkat cerita, dia ikutlah gereja dari suaminya. Nah, saudara, sistem dan pola pikir yang bebas memungkinkan Susana itu pindah dari gereja ayahnya bergabung dengan gereja yang disebut dengan gereja Anglikan. Kemudian dia melanjutkan konsep teologianya yang bertentangan dengan sang ayah, yakni sosialisme yang anti Tritunggal. Namun ayahnya sangat menghargai keputusan dari Susana ini, jadi dia membiarkan anaknya itu bertumbuh, berkembang dalam teologi yang dia pelajari. Nah, saudara, Susana berperan sebagai seorang anak pendeta dan sekarang dia juga berperan sebagai istri seorang pendeta. Sebagai istri pendeta, tentunya dia juga memikirkan tentang masalah-masalah rumah tangga. Ia memikirkan masalah-masalah anak-anak. Dan anaknya yang cukup banyak tidak mempengaruhi dia untuk belajar teologi. Dan apa yang dia pelajari, dia terapkan dalam rumahnya seperti seperti kelas sekolah minggu untuk mengajar anak-anaknya. Samuel Wesley, nama suaminya, saudara. Demikianlah dia seorang mahasiswa teologi yang sangat terkenal, memiliki otak yang cemerlang, hampir sama seperti Susana Wesley. Dan pada masa pacaran, mereka punya banyak waktu untuk berdiskusi, untuk berdebat tentang masalah-masalah teologi. Setelah masa pacaran mereka berlalu selama 7 tahun, akhirnya Samuel Wesley membawa Susana Annesley ke jenjang pernikahan dan menuju bahtera rumah tangga, dan saat itulah Susana menjadi seorang istri pendeta yang diberi nama
Susana Wesley. Peranan dari Susana Wesley ini cukup, saudara. Sangat berperan. Ia cukup berpengaruh mengatur roda kehidupan dalam rumah tangganya. Sama dengan apa yang digambarkan oleh Amsal 31 tadi. Bahwa dia wanita yang sebagai seorang pemimpin yang sanggup mengatur rumah tangga. Susana adalah seorang yang sejak kecil hidupnya itu sangat disiplin. Dan itu dia terapkan juga dalam kehidupan rumah tangga dengan disiplin. Bahkan ia cukup berkuasa di rumah untuk menegakkan disiplin. Jadi peraturan-peraturan rumah diatur oleh Susana. Wibawanya sangat luar biasa terhadap anak-anak, terhadap seisi keluarga. Karena dia memiliki pemberanian seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, saudara, pada mulanya memang ada rasa jengkel. Karena dia tidak terbiasa dengan kehidupan daripada anak-anak. Tetapi karena anak-anak itu sejak kecil dididik dengan disiplin, maka anak-anak bertumbuh mengetahui apa keinginan sang mama, apa keinginan sang ibu. Nah, saudara, hari ini kalau engkau menjadi seorang anak, ibumu masih ada, coba engkau renungkan masa lalu disiplin yang diberikan kepadamu. Ada anak yang sangat jengkel kepada mamanya ketika memikirkan bagaimana mamanya memukul dia dengan sapu lidi, memukul dia dengan rotan, menjewer kupingnya, marah sekali ketika mendisiplinkan anak-anak mereka pada waktu masih kecil. Ini di Indonesia tentunya. Kalau di sini, saudara, mungkin peraturannya beda lagi. Engkau tidak boleh memukul anakmu, engkau tidak boleh keras terhadap mereka. Mungkin engkau merasa sulit untuk menerapkan disiplin, tetapi saya begitu yakin dan percaya kalau sejak kecil engkau mengajarkan disiplin disertai dengan berdoa, mendidik anak-anakmu. Saya yakin mereka itu akan patuh. Mereka itu akan mengikuti kalau memang sesuai dengan firman Tuhan yang engkau ajarkan dan sesuai dengan kebenaran yang engkau ajarkan. Saudara yang saya kasih Tuhan, itu sebabnya hari ini, saudara, engkau yang sudah remaja, engkau yang sudah pemuda, engkau yang sudah dewasa, menghadapi orang tuamu mungkin ada gap yang sangat jauh, ada perbedaan. Orang tuamu engkau sebut sebagai orang tua yang kolot lah, yang cara mendidiknya masih lama, model kuno, model Asia, ya, engkau model Amerika beda, ya. Selama ini kan terjadi demikian. Tapi jangan engkau menganggap remeh cara mendidik model Asia, saudara. Justru cara mendidik model Asia itu penuh dengan disiplin, membuat anak-anak itu begitu rajin, begitu semangat, begitu setia. Nanti engkau akan percaya akan hasilnya. Baru engkau akan menyesal. Baru engkau akan merasakan. Maka saya pernah dengar kesaksian dari seorang anak yang sekarang sudah jadi ibu-ibu tentunya. Dia bilang, saya bersyukur karena waktu kecil mamaku mendidik saya dengan memukul, menjewer. Kalau tidak, hari ini saya tidak tahu menjadi apa. Apakah engkau merasakan hal sedemikian? Walaupun tidak disarankan dengan cara kekerasan, dengan mulut kadang, dengan berbicara, dengan nasihat, kadangkala lebih menyakitkan daripada memukulnya. Kalau memukul masih paling sakit sebentar sudah dia lupa. Tapi kalau engkau nasihati, engkau pelan-pelan ajarin, dia akan merasakan bahwa pengajaran itu begitu berharga. Mari kita belajar.
Dan saya yakin Susana cara mendidiknya seperti demikian. Gaji yang sangat minim. Belum lagi ditambah dengan jumlah anaknya yang cukup banyak, yaitu 19 orang. Oleh sebab itu, seringkali keluarga pendeta Samuel Wesley ini terlibat dan terlilit masalah utang. Pernah seorang tukang daging datang ke rumah, sampai-sampai mereka tidak sanggup membayar hutang. Dan tukang daging itu pulang dengan sia-sia. Di lain pihak, Susana sendiri berusaha mencukupkan kebutuhan belanja untuk rumah tangga mereka. Ia memelihara sapi perah, ayam petelur, yang ternyata berkat kehebatan dia seperti ini, Tuhan senantiasa memberkati mereka walaupun tidak kaya, tetapi mereka tidak merasa kekurangan. Nah saudara, sebenarnya Susana berencana supaya keluarganya itu tidak memiliki banyak anak. Tetapi dia gagal dalam memenuhi targetnya sehingga anak mereka juga cukup banyak. Tapi walaupun begitu, tadi sudah kita ceritakan bahwa Susana dengan penuh disiplin mendidik anak-anaknya itu dengan takut akan Tuhan, mendoakan mereka, semuanya dididik dengan cukup baik, dia perhatikan selalu. Dan apa yang terjadi saudara? Ada 2 orang anaknya yang sangat terkenal menjadi pendeta, yaitu John Wesley, pendiri gereja Metodis, dan juga Charles Wesley yang menciptakan ribuan lagu-lagu him yang ada dalam buku nyanyian di gereja. Luar biasa. Jadi Susana Wesley ini adalah mama dari John Wesley dan Charles Wesley. Apakah Susana Wesley ini adalah ibu yang sempurna? Tidak juga. Susana Wesley itu gagal dalam mendidik anak wanitanya. Karena anak wanitanya itu harus meninggalkan pengajarannya dan melarikan diri bersama pacarnya setelah ia dihamili oleh pacarnya. Inilah keterbukaan dari sejarah tokoh gereja pada waktu itu. Susana Wesley. Dia bukan orang yang sempurna. Dia bukan wanita yang disebut dalam Amsal 31, 10 sampai 31 yang sempurna itu. Dia pernah gagal. Tetapi saudara, sebagai seorang istri pendeta, anak-anaknya juga pendeta, dia merasa sakit sekali ketika anak-anaknya gagal. Dia selalu berdoa kepada Tuhan supaya anaknya itu kembali tetap setia kepada Tuhan. Nah saudara, inilah Susana Wesley. Seorang wanita yang cakap. Apa yang bisa kita pelajari saudara pada hari ini? Saya tidak panjang lebar saudara. Wanita yang cakap itu tidak harus cantik saudara. Karena apa? Karena hari ini yang cantik belum tentu wanita. Biarpun wajahnya jelek, hari ini dia pergi ke luar negeri, pulang-pulang bisa menjadi cantik. Atau mungkin juga dalam negeri. Kalau Anda di Indonesia, di Jakarta juga ada, bisa mengubah wajah Anda menjadi cantik. Di Amerika juga ada, yang penting ada uang. Engkau yang jelek bisa menjadi cantik. Jadi sekali lagi wanita yang cakap tidak harus cantik. Tapi wanita yang cakap adalah wanita yang berkarakter. Karakternya bisa diuji. Ia penyabar. Ada sederetan yang disebutkan tadi. Hatinya percaya kepada suaminya. Tidak ada kecurangan.
Apalagi ia berharga, lebih berharga dari permata. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Mencari bulu domba dengan tangannya sendiri. Dia serupa seorang saudagar yang menyediakan semua kebutuhan rumah tangganya. Ia rela menarik tangannya begini ya, untuk turun tangan bekerja. Dia tidak seperti wanita cantik zaman sekarang, ya, wajahnya penuh dengan hiasan, pakaiannya bagus-bagus, kemudian apalagi tangannya warna-warni, dan tidak berani pergi ke dapur, saudara. Wanita yang ada di dalam kitab Amsal ini, dia berani menangani apa saja. Bahkan ketika dia duduk istirahat, tangannya bukan lagi di gadget, saudara, tapi tangannya di benang untuk memintal. Kalau zaman sekarang, begitu kita ada waktu istirahat, tangan kita di gadget. Ia juga rela mengulurkan tangannya, memberikan tumpangan kepada orang miskin, menolong orang, dan sebagainya. Nah, nasihat ini yang diberikan kepada Ibu Lemuel untuk anaknya mencari seorang wanita, seorang istri. Saudara, jangan merasa telat untuk kembali kepada karakter seperti Alkitab. Kalau hari ini engkau mempunyai masa lalu yang suram, masa lalu yang jahat, masa lalu yang tidak berkarakter seperti ini, bukan seorang ibu yang baik, maka datang kepada Tuhan. Mohon pengampunan pada Tuhan supaya kita bisa kembali menjadi seorang anak Tuhan yang baik. Nah, sebagai anak-anak baik engkau pria, wanita, laki-laki, perempuan yang masih muda, yang sudah berkeluarga, coba engkau pikirkan perlakuan apa yang engkau lakukan terhadap ibumu sampai saat ini. Mumpung engkau masih punya ibu, di hari ibu ini, Mother's Day ini, apa yang engkau lakukan untuk ibumu? Kebaikan apa yang engkau lakukan untuk ibumu? Mereka sudah berkorban untukmu. Mereka sudah membesarkan engkau. Tanda kutip, sejahat-jahat apapun ibumu, dia tetap adalah ibumu yang melahirkan engkau. Tidak bisa dibantah, saudara. Itu sebabnya engkau harus menghargainya, menghormatinya, menyayanginya. Selama dia masih hidup. Kalau dia sudah meninggal, gak ada gunanya lagi. Bagian Alkitab yang kita bicarakan inilah berbicara tentang wanita yang saat ini masih ada. Bukan saat yang akan datang yang sudah meninggal. Saudara, kalau orangnya sudah tidak ada, sudah meninggal, biasanya selalu dipuji-puji. Kalau mau puji-puji dia, waktu dia masih hidup. Kalau mau sayang dia, waktu dia masih hidup. Kalau mau bawa dia jalan-jalan, waktu dia masih hidup. Jangan masih hidup perlakukan orang tuanya seperti pembantu rumah tangga yang menjaga anaknya setiap hari. Saudara, dulu saya berpikir, waktu saya di Surabaya melayani, saudara, belum pernah ke Amerika. Lalu ada keluarga-keluarga yang anaknya sekolah di Amerika, kemudian menikah di Amerika, melahirkan anak cucu mereka yang cantik-cantik, ya, tampan-tampan. Waktu zaman dulu media sosial masih belum ada, tapi saya selalu dengar nanti setiap setengah tahun
Mama papanya disuruh pergi ke Amerika, dikasih tiket. Dalam hati saya, baik sekali ini anak. Menantunya pasti baik sekali. Mereka sayang pada orang tuanya. Ternyata saudara, setelah saya tinggal di sini saya melihat, tidak semua, kebanyakan daripada mereka mengundang orang tuanya datang untuk jaga anak mereka. Untuk menjaga anak-anak mereka. Mertua datang 6 bulan, pulang, mama datang 6 bulan, pulang lagi, mertua datang, sampai anaknya besar. Apakah itu merupakan kasih sayangmu? Benar engkau mengundang dia, tapi begitukah kasih sayang kita kepada orang tua? Saya tidak katakan ini tidak boleh, tapi saya ingin katakan kepada kita, mari apa yang kita lakukan kepada orang tua kita, anak-anak kita itu tidak buta matanya. Mereka melihat segala tingkah laku kita, apa yang kita lakukan kepada orang tua kita. Apakah engkau mendapatkan pujian daripada anak-anakmu atau Dua tiga hari lalu, seorang bintang film dari Hollywood, Chuck Norris, bintang laga, orang Kristen, dia datang kepada ibunya. Chuck Norris ini sendiri sudah berumur 81 tahun. Sedangkan mamanya umur 100 tahun. Sambil merayakan ulang tahun, dia sekaligus merayakan Mother's Day untuk mamanya. Dia katakan, mamanya itu sejak kecil selalu mendoakan dia. Sangat sayang kepada dia. Mamanya itu luar biasa. Cinta kepada Tuhan. Bahkan ketika dia syuting film di Hollywood, beberapa kali hampir terjadi kecelakaan, mamanya senantiasa berdoa untuk dia. Dan puji Tuhan, dia tetap dilindungi Tuhan. Maka dia datang kepada mamanya, mereka boleh merayakan hari ibu bersama. Dia sudah umur 81 tahun, sementara mamanya umur 100 tahun. Saya mau tantang Anda semuanya yang masih punya ibu. Apa yang engkau lakukan untuk ibumu? Saudara yang saya kasih Tuhan, kalau kita perhatikan Yesus yang kita sembah, ketika dia saat-saat terakhir di atas kayu salib, dia begitu sayang kepada ibunya. Dia masih memperhatikan ibunya. Dia takut nanti kalau dia tidak ada lagi, siapa yang akan take care ibunya. Maka dia pesan kepada muridnya. Dia bilang, hai anak, inilah ibumu. Hai ibu, inilah anakmu. Maksudnya adalah supaya nanti kalau dia sudah meninggalkan dunia ini, ada orang yang take care mamanya. Kita tidak tahu saudara, siapa yang duluan dipanggil Tuhan. Beberapa tahun yang lalu ada seorang ibu menceritakan pengalaman hidupnya kepada saya. Dia bilang, Pak Saud, saya punya seorang teman, seorang ibu yang sudah menjanda, tapi uangnya banyak, dia tinggal di Singapura. Dia wariskan semua harta bendanya kepada anaknya. Tetapi apa yang terjadi? Yang meninggal bukan dia. Justru anaknya yang meninggal duluan. Oh, begitu anaknya yang meninggal duluan, menantunya mengambil semua harta warisan itu. Anak-anaknya atau cucunya juga ikut-ikutan. Dan temannya itu ditaruh di tempat penghunian orang tua. Lalu dia katakan pada saya, Pak Saud, saya tidak mau ulangi demikian. Saya ada satu rumah, saya mau kasihkan kepada anakku.
Dan sudah saya wariskan kepada dia, tapi dengan perjanjian. Nanti kalau saya sudah meninggal, baru engkau boleh ngambil rumah tersebut. Dan kejadiannya itu persis dengan yang dialami oleh temannya. Beberapa tahun yang lalu, anaknya itu meninggal. Saudara. Dan ibu ini baru meninggal beberapa bulan yang lalu. Nah, saudara yang saya kasihi Tuhan, bagaimana engkau menunjukkan kasihmu kepada orang tuamu, kepada mamamu? Itu akan dilihat oleh anak-anakmu. Kalau saudara perhatikan di koran, di majalah, di media sosial, ada orang yang menuntut mamanya, ada mama yang menuntut anaknya, dan sebagainya. Yang kebanyakan terjadi sih anaknya menuntut mamanya karena harta warisan. Belum lagi begitu orang tuanya meninggal, harta warisan yang direbut juga. Terjadi keributan dalam rumah tangga. Tentunya ini tidak baik, apalagi sebagai orang percaya. Itu sebabnya saat sekarang waktunya, selama mamamu, ibumu, atau engkau sendiri menjadi ibu, jadilah ibu yang baik. Dan kalau ibumu itu ibu yang baik, hargailah, hormatilah dia, sayanglah dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada hari ini kami belajar dari beberapa tokoh dalam Alkitab. Kami belajar dari nasihat Ibu Lemuel, Raja Masa, tentang wanita. Berbagai kriteria yang disampaikannya sehingga menyimpulkan bahwa seorang wanita yang cakap itu lebih berharga dari permata. Bapa di surga, kami juga bersyukur ada seorang tokoh sejarah gereja, Ibu Susana Wesley. Dia sebagai seorang anak, dia sebagai seorang istri, dia juga sebagai seorang ibu dari pendeta. Berbagai pergumulan yang dia hadapi, kesulitan dia dihadapi, tetapi atas kepiawaiannya, dia boleh menangani keluarganya dengan baik. Walaupun dia bukan ibu yang sempurna, tetapi anak-anaknya itu dididik dengan penuh disiplin, cinta Tuhan. Dan ada dua orang, John Wesley dan Charles Wesley, yang menjadi hamba Tuhan yang sangat-sangat terkenal. Bapa di surga, jikalau hari ini kami sebagai seorang ibu, biarlah kami belajar, terus belajar menjadi seorang ibu yang baik, sebagai istri yang baik. Demikian juga kalau kami sebagai seorang suami, biarlah kami menghargai ibu, kami juga mencintai mereka, menghormati dia. Bahkan kami juga menghargai, mencintai istri kita yang mendidik anak-anak kita. Bapa di surga, kami doakan buat para ibu yang punya anak-anak. Mungkin ada berbagai kekhawatiran, mungkin ada berbagai pemikiran, mungkin ada berbagai kegalauan ketika engkau mendidik anakmu pada zaman sekarang ini. Tapi sekali lagi biarlah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan bersama-sama mendidik anak kita. Bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya dengan disiplin yang duniawi, tetapi dengan firman Tuhan mendidik mereka. Niscaya kami yakin dia atau anak-anakmu akan menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, sayang pada orang tua. Karena memang firman Tuhan mengajari kepada kita sekalian, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut usiamu. Bapa kami di surga, kami serahkan segenap jemaat Tuhan yang ada dimanapun mereka berada saat ini, yang sekarang sedang mendengarkan firman Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati seluruh kehidupan keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih.
Tuhan memberkati kita. Kita mengucapkan Happy Mother's Day kepada semua ibu-ibu yang ada di Gereja Cornerstone Baptis Injil Indonesia dan kepada semua teman-teman yang menyaksikan kebaktian ini, yang mengikuti via online pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati para ibu sekalian dan memakai ibu-ibu semuanya untuk menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di dalam bersama dengan anak-anak, dengan suami, dan dengan teman-teman yang lain. Tuhan memberikan kesehatan dan iman yang tetap teguh kepada Tuhan untuk menjalani panggilan kita sebagai ibu-ibu di dalam rumah tangga kita. Pada saat ini kita kembali akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita akan menyanyikan lagu 322, Ke Tempat Lebih Tinggi. Ku jalan ke tempat tinggi, makin tinggi setiap hari, meski lemah ku berdoa agar Tuhan memimpinku. Tuhan tegakkan kakiku dalam imanku dekatmu, lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Hatiku takut dan gentar, dunia ini bukan tempatku. Biar mereka yang mau tinggal, ku jalan ke tempat tinggi. Tuhan tegakkan kakiku dalam imanku dekatmu, lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Ku bebaslah dari dunia, meski iblis menyerangku. Ku mendengar kidung surga yang menyenangkan hatiku. Tuhan tegakkan kakiku dalam imanku dekatmu, lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Ku diangkat ke angkasa, masuk surga indah mulia. Jiwaku tetap berdoa, bawalah ku besertamu. Tuhan tegakkan kakiku dalam imanku dekatmu, lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan doa persembahan. Bapa Surgawi, kami ucap syukur pada Engkau ya Bapa, di mana pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh tetap menjadi kekuatan dan pedoman dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, kami ucap syukur pada pagi hari ini kami boleh memperingati Hari Ibu, yaitu Hari Mother's Day. Tuhan, biarlah Engkau memberkati para ibu-ibu Tuhan. Di dalam kesibukan mereka sehari-hari, biarlah mereka senantiasa menjadi ibu yang baik dan menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak mereka. Berikan mereka kekuatan iman pada waktu mereka dalam kelemahan, agar mereka senantiasa memandang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami pada hari ini mempersembahkan sebagian yang ada pada kami Tuhan. Berkatilah persembahan ini Tuhan, untuk dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang telah memberi persembahan Tuhan. Kiranya semakin hari mereka semakin kuat dan semakin beriman dan ditambahkan segala yang mereka butuhkan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita tetap bangkit berdiri, kita akan menyanyikan doksologi disertai doa berkat dan amin song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat
Jemaat sekalian dimanapun Anda berada saat ini, kita bersyukur telah mengikuti kebaktian. Saat ini kita akan mengakhiri kebaktian ini dengan doa berkat. Mari kita semuanya terima berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai seluruh hidup kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku. Saat teduh kebaktian selesai. Happy Mother's Day ibu-ibu semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Happy Mother's Day ibu-ibu semuanya, Tuhan Yesus memberkati.